Sehat. Oh, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Ketua Manasik ya. Kota Tasikmalaya, mungkin juga ini meluas bisa sampai ke nasional. Anda itu dulu malang melintang di dunia kriminal, di narkoba. Sekarang udah insaf. Alhamdulillah. Apa yang mendorong Anda berhenti dari dunia hitam itu? Yang menjadikan saya berhenti dari dunia hitam, terutama itu tahun 2017. Waktu itu saya, bukan ini fakta, adanya ribuan ton, ya, bahkan ton-tonan sabu masuk ke Indonesia. Waktu zaman saya tidak ada. Dan itu menjadi tanya besar buat saya. Kenapa? Ternyata bangsa kita, terutama anak-anak bangsa ini, kita sudah mulai dijajah sama oleh narkoba. Dan saya orang narkoba, dan saya juga pecandu, bukan hanya pecandu, saya bandar, ya. Tapi karena saya juga punya manusia, punya hati nurani, punya akhlak yang baik, makanya saya berpikir, saya takut anak-anak bangsa, generasi bangsa ini hancur gara-gara narkoba. Ini harus diakui, karena memang dengan tontonannya narkoba ini, berapa juta anak bangsa yang akan mati, yang akan gagal. Jadi akhirnya kembali ke jalan yang lurus. Saya harus berbalik. Bagaimana caranya saya harus menyelamatkan anak-anak bangsa. Tapi diakui dan tidak diakui bahwa narkoba di Indonesia tidak bisa diberantas, tapi diminimalisir karena adanya ya jaringan setan. Iya. Dan saya berani menyebutkan itu adalah jaringan setan. Manasik itu sendiri artinya apa? Manasik ini adalah mantan narapidana Tasikmalaya. Arti yang luasnya mantan narapidana yang ada di Tasikmalaya. Sekarang kegiatan-kegiatannya apa saja Manasik? Kegiatan-kegiatan yang rutinitas dilakukan ini adalah sosialisasi tentang bahaya narkoba, LGBT, pergaulan bebas, dan geng motor. Saya masuk ke sekolah-sekolah, pesantren, majelis taklim, ya, majelis taklim itu saya masukin, dan alhamdulillah saya dengan ibu-ibu, ya, terutama karena anak-anak ini berdekat dengan ibu, makanya saya selalu menghimbau ibuku untuk segera melakukan hal yang terbaik, melakukan pembinaan terutama ibu terhadap anak. Anda mempunyai tokoh spiritual yang membawa Anda ke arah jalan yang lurus, itu siapa? Apa dari tokoh politik, dari tokoh agama, siapa yang alhamdulillah, ini saya akui, saya ada seorang saudara saya yang sekarang menjadi ketua Komisi 4 DPRD Kota, namanya Kang Dede Muaram. Beliau yang merangkul saya, yang bisa menjadikan saya seperti ini. Beliau selama hanya beramanat terhadap saya, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, terus berkarya untuk itu aja mungkin dari saya. Bakti sosialnya apa? Bakti sosial. Kalau bakti sosialnya masyarakat. Ini beberapa sungai yang ada di Kota Tasikmalaya, karena berawal dari bahasa Al-Quran, kebersihan adalah sebagian iman, dan ini harus diakui, ya. Tapi justru kenapa sih sampah terutama ada di sungai itu selalu menumpuk dan menumpuk? Jadi keimanan ada di Kota Tasik ini masih tahu di mana keimanannya, ya. Makanya Tasik ini ada sebagai kota ulama, kotanya santri, tapi sampah masih begitu. Wow. Silakan. Sedikit pengalaman nih, dulu itu kan pemakai gitu. Itu jenis apa aja rata-rata yang dipakai sama saudara gitu? Kalau saya memakainya, ya, berawal saya dari rokok. Saya kelas 2 SD itu berawal. Dan saya berani menyatakan kalau rokok adalah jembatan emasnya narkoba. Ya, awal. Kalau saya pakai dari miras, dari ganja, terus saya pakai putau juga, sabu juga, beberapa jenis itu semua udah tahu. Tapi yang jelas, no semua, ya. Tidak ada lagi narkoba. Tapi bagaimana saya besok saya harus bisa melakukan yang terbaik buat ini kan saudara ini sudah masuk ke lapas kemana, itu pengalaman sendiri di lapas itu bagaimana itu? Ini biar mengetahui sama orang gitu. Ya, yang jelas jangan pernah dialami, cukup saya yang mengalami, ya. Jelas perih dan pedih dia. Anda alumni lapas mana saja? Yang terakhir saya di lapas Gintung, ya. Yang pertama saya di lapas Garut. Ya. Berapa tahun dari akumulasi penahanan Anda itu? Ya, sekitar 10 tahunan lah. 10 tahun. Apa kesan pesan Anda kepada generasi muda? Pokoknya untuk anak-anak bangsa, terutama cukup saya yang mengalami. Kalian teruslah untuk berkarya, terus berbuat, karena bangsa ini, ya, perlu generasi-generasi yang pintar, generasi yang cerdas, yang sehat terutama itu. Terima kasih Pak Senggar, semoga percakapan ini bermanfaat, bisa mendorong generasi muda ke arah yang lebih baik.